Assalamualaikum. Bersama Al-Fakir Zainul di Zona Muhasabah. Bagi yang sudah subscribe, barakallah, terima kasih. Yang belum, silahkan subscribe agar bisa mengikuti episode selanjutnya secara otomatis. Kali ini saya menggelar karpet menjamu tamu. Nah, tamu istimewa yang ketujuh, yakni seorang profesional plus. Beliau lulusan dari FMIPA UI, kemudian melanjutkan S2-nya bergelar MHAN, dan yang ketiga S3-nya adalah dari FTUI yang sebentar lagi sudah mau bergelar doktor, makanya sudah saya cantumkan terlebih dahulu. Dan beliau juga mantan dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Binawan, dan juga beliau adalah owner dari Primalogi Insan Madani. Dan plusnya beliau adalah Ustadz Mubalik dan khotib di beberapa masjid di Depok maupun di Jakarta. Tak berpanjang kalam, tafadhol Al-Ustadz Al-Mukarram Ali Ahmudi Ahyak untuk memberikan kultumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 tugas utama. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi itu untuk 3 tugas. Yang pertama, yang ini yang sering dijadikan sebagai dasar bagi sebagian kaum muslimin yang di dalam mereka beribadah. Jadi tugas yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus atau menciptakan jin dan manusia. Sekali lagi garis bawahi ya, jin dan manusia, bukan hanya manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam diri kita itu sedang mengalami kemalasan beribadah, kemalasan untuk mengabdi totalitas tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mengucapkan lafaz-lafaz kebesarannya, atau bahkan didera rasa malas untuk melakukan tugas-tugas dasar kita yaitu beribadah, maka sejatinya kita sedang mengingkari tugas kemanusiaan kita. Karena tugas pertama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ibadah itu bisa diklasifikasikan sebagai ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Itu sesuatu yang bukan kita perdebatkan, sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan, karena semuanya pada dasarnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi secara spesifik ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ibadah kepada Allah harus kita tunaikan. Salat, puasa, zakat, haji, ataupun ibadah-ibadah yang lain, baik sunnah maupun wajib. Nah, itu tugas yang pertama. Maka ketika manusia ingin mendapatkan keutuhan dirinya, maka tugas yang pertama ini harus dijalankan secara baik, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas manusia diutus ke muka bumi adalah sebagaimana yang pernah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan informasi kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku akan mengirimkan, aku akan menjadikan manusia ke muka bumi untuk menjadi khalifah. Dalam artian diminta untuk mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta dan pemilik bumi untuk mengurus urusan di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini
kita bicara tentang profesionalisme. Bagaimana kita harus bekerja sebagai seorang khalifah dengan sebaik-baiknya, dengan profesional, berupaya menguasai bidang kehidupan kita dengan tingkatan-tingkatan yang terus-menerus kita naikkan. Maka dalam konteks ini, saya pribadi misalnya sebagai orang yang belajar banyak tentang energi, maka profesi saya utama bisa jadi seorang ahli atau pakar atau pengamat di dalam bidang energi. Karena dalam konteks menjadi khalifah untuk mengurus urusan energi yang baik di muka bumi. Yang ketiga adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau kecuali untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Rahmah kita artikan secara sederhana sebagai kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Maka ketika kita diminta memberi rahmah bagi seluruh alam, maka kita menjadikan diri kita senantiasa memberikan ketenangan, kebaikan, kedamaian terhadap diri kita pribadi, terhadap keluarga, tetangga, rekan kerja, siapapun. Kita senantiasa memberikan kebaikan kepada mereka, ketenangan kepada mereka. Dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks negara misalnya, maka seorang muslim harus senantiasa menjadi manusia-manusia yang tidak menimbulkan kerusakan dimanapun berada. Maka tiga hal itu jika kita laksanakan, kita bisa betul-betul menjadi seorang muslim yang kafah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, udkhul fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dalam artian yang lebih dalam, menjadilah manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi menjadi manusia yang kafah. Yang pertama, manusia yang taat beribadah dengan kesadaran, kesungguhan hanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah profesional sebagai khalifah, yaitu mengerjakan apapun sesuai dengan profesinya dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin, dan berprestasi di bidang itu dengan prestasi yang gemilang. Yang ketiga adalah menjadi rahmat, memberi kebahagiaan, kedamaian, kebaikan bagi lingkungannya, sehingga kehadirannya senantiasa dinantikan, kehadirannya memberikan manfaat, dan kehadirannya memberi harapan baru yang besar bagi umat manusia di sekelilingnya. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelajaran kita semua. Marilah kita mencoba menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita akan berada di dunia ini dengan damai, aman, dan kemudian kita nanti akan mengakhiri kehidupan kita di akhirat sebagai manusia yang husnul khatimah. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan saja penduduk satu negeri, satu kampung, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Diberikan perlindungan, diberikan rezeki, diberikan berbagai macam hal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Demikianlah perenungan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, senantiasa melindungi kita, dan mengarahkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjalani hidup secara baik dan mengakhiri kehidupan secara baik pula, yaitu husnul khatimah. Billahi sabilil haq wa taufiq wal hidayah. Nasrun minallah, fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian menggelar karpet menjamu tamu kali ini dari Al Ustadz Ali Ahmudi Ahyak. Terima kasih, barakallah. Sobat-sobatku, sekedar informasi, di channel Yona Muhasabah ini terdapat 3 tema, yaitu A. Senandung Kultum, B. Obrolan santai, dan C. Menjamu tamu. Masing-masing tersebut bisa sahabat lihat di playlist di samping ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.